wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Pertanyaan: dalam menjalani fitnah dunia yang berupa kebaikan dan keburukan yang benar sesuai tauhid kita, mohon kesabaran kepada Allah atau mohon dikuatkan oleh Allah agar hati terasa tenang dalam pembersamaan Rabb-nya, Ustaz. Ya, semuanya mohon kepada Allah dijadikan hamba Allah yang bersyukur, bersabar, ikhlas, dan dikuatkan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, mohon teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Ketika diuji dengan kesenangan, bersyukur, diuji dengan kesusahan, bersabar. Maka Nabi kita bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkara bagi hamba Allah yang mukmin. Mukmin ini berarti betul-betul ngaku iman dan dibuktikan pengakuan imannya dengan perbuatan. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu bukan hanya orang yang ngaku iman di lisan saja. Karena iman, definisi dari iman itu takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqum bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa amalun bil jawarih, perbuatan dengan anggota tubuh. Artinya, kalau hanya sebatas takrirum bil lisan, belum tasdiqum bil qalb, belum amalun bil jawarih, dia belum seorang mukmin haqqo, belum seorang mukmin yang hakiki. Maka ketika Nabi menyebutkan ajaban li amril mukmin, mukmin di sini tentu orang yang ngaku iman dan terus berusaha membuktikan keimanannya dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, dengan amal soleh. Itulah seorang mukmin. Maka perkaranya sungguh mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan seorang mukmin itu berakhir dengan kebaikan, berdampak kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan yang demikian itu tidak pernah dimiliki seorang pun kecuali oleh orang mukmin. In asobathu sarra'u syakaro fakana khairal lahu. Jika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, maka bersyukur itulah kebaikan bagi dirinya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat, tambah keberkahan bagi seorang hamba yang terus mensyukuri nikmatnya. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Selain ucapan alhamdulillah wa syukrulillah di lisan, gunakan nikmat dari Allah itu sesuai dengan fungsi yang Allah gariskan, Allah tetapkan. Nikmat harta,
Fungsi dari Allah terkait dengan nikmat harta, ujian harta ini, fungsinya belanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita membelanjakan jalan di luar jalan yang Allah ridhoi, untuk sogok suap misalkan, untuk menipu misalkan, untuk bermaksiat misalkan, berarti kita tidak bisa menjaga amanah harta dari Allah, tidak lulus ujian kesenangan. Nikmat penglihatan, ujian penglihatan. Fungsi penglihatan itu apa? Fungsi mata itu untuk apa? Kalau hanya untuk melihat, wedhus juga melihat. Ketek loh juga melihat. Kalau fungsi mata itu hanya melihat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia punya mata, dia juga bisa melihat. Mata bagi orang yang beriman tidak, fungsinya bukan hanya sebatas untuk melihat, tetapi melihat yang baik-baik. Itu ketetapan Allah. Quran surat An-Nur ayat 30 untuk mukmin laki-laki. Untuk mukmin ya. An-Nur 31 untuk mukminah. Bagaimana mensyukuri nikmat penglihatan, melihat yang baik-baik. Ujian kesenangan lisan, bisa berbicara. Fungsinya bagi orang yang beriman, lisannya orang yang beriman, fungsinya bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita ketika diuji dengan kesenangan, berdoa pada Allah, Rabbana atau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini kebaikan. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika diuji oleh Allah dengan dharra, kesusahan, kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, apapun bentuknya, maka dia langsung ingat Allah dengan cara bersabar. Sabar secara aktif, bukan sabar pasif. Dengan demikian, dampaknya juga akan baik bagi dirinya. Kenapa? Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai hamba-hambanya yang sabar. Kalau sudah mendapat pembersamaan dari Allah, pembersamaan semua makhluk, kenikmatannya tidak bisa menyamai betapa nikmatnya kalau kita dibersamai oleh Allah. Nah, kalau diuji dengan kesusahan, selain sabar, maka aktif berusaha berlepas dari kesulitan itu. Ada usaha insani yang dilakukan, ada usaha ilahi yang dilakukan dengan cara lebih mendekat kepada Allah. Mohon kepada Allah, jangan malah hati semakin keras, diuji dengan kesulitan oleh Allah, dengan keburukan, lah kok malah semakin jauh dari Allah. Itu tanda hatinya semakin keras. Kalau ujian kesusahan, kata Allah, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Itu kata Allah begitu. Maka kenapa ketika datang ujian yang tidak mengenakkan kepada mereka,
datang musibah kepada mereka, mereka tidak tunduk patuh mendekat kepadaku, tetapi yang dilakukan malah hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, karena sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Rumongso sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah umroh, tapi kenapa Allah masih menguji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan? Allah masih menguji dengan hal-hal yang menyusahkan. Maka tidak lagi percaya kepada Allah, hatinya semakin keras, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah. Padahal Allah berikan petunjuk, falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u. Coba diingat lagi itu ayatnya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 43. Falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, tak? Mengapa ketika datang cobaan dari Allah, ketika datang al-ba's, al-ba's itu padahal cobaan yang tingkat beratnya itu paling ringan, itu al-ba's. Maka orang Arab itu kalau ada satu masalah dan masalah itu ringan, orang Arab akan mengatakan la ba's. Kalau kita la ba'sa bihi. Kalau orang Arab la ba's, tidak apa-apa, oh itu ringan. Ketika datang ujian dari kami, dari Allah, kenapa manusia itu tidak tunduk, tidak mendekat kepada kami, yaitu kepada Allah, tetapi justru hatinya semakin keras, semakin jauh dari Allah. Diuji sakit, tidak datang, tidak mendekat kepada Allah, malah datangnya ke dukun. Padahal datang kepada Allah, mohon kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ikhtiar insaninya berobat, bukan datang ke dukun. Boleh datang ke dukun. Dukun apa? Dukun bayi. Dukun urut. Lah kita kalau diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, harus semakin dekat kepada Allah, cari Allah, datang kepada Allah. Jangan semakin jauh. Kalau semakin jauh dari Allah, itu tandanya kita sudah menjadi pengikut setan. Wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Allah menampakkan kebagusan pada orang-orang yang hatinya keras. Apa yang mereka lakukan oleh mereka dianggap sebagai satu hal yang baik, dianggap sebagai satu hal yang benar. Itu namanya pembenaran. Kenapa? Apapun yang dia lakukan oleh orang yang hatinya keras ini, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah, apapun yang dia lakukan, dia akan terus merasa benar. Itu pembenaran, bukan kebenaran. Kalau pembenaran, tolak ukurnya hawa nafsu masing-masing. Kalau kebenaran, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Maka ujiannya apapun, akibatnya kata Nabi akan baik bagi hamba Allah yang mukmin. Kalau diuji kesenangan apapun bentuknya, bersyukur dia.
Diuji dengan kesusahan apapun bentuknya, bersabar dia. Baik bersyukur maupun bersabar, itu akan mendapat kembali kepada pelakunya sebagai sebuah kebaikan. Ya, ada lagi? Masih di brosur halaman 4, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaan, yang dimaksud jiwa yang tenang itu siapa, Ustaz? Jiwa yang tenang itu jiwa yang tunduk patuh kepada Robnya ketika hidup di dunia. Jiwa yang tidak terguncang dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Jiwa yang tidak terguncang dengan kemewahan, dia tetap ingat kepada Allah. Itu jiwa yang tenang. Jiwa yang betul-betul tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu susah maupun di waktu senang, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin, dia tetap ingat Allah. Itu jiwa yang tenang, tidak mudah terguncang karena kekayaan, karena kemewahan, karena kekuasaan, sehingga keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Tidak mudah terguncang karena kemiskinan, karena kemelaratan, karena hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dalam segala kondisi, baik susah, senang, kaya, miskin, dia akan terus ingat bersama Allah. Ingat Allah. Kemanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga sulit bagi jiwa yang tenang ini untuk bermaksiat, keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya, itu sulit. Karena jiwanya sudah tenang sekali, merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak akan mudah-mudah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya nanti akan diseru oleh Allah dengan penuh kelembutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu, pulanglah kamu wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, tentu jiwa yang dia dapatkan ketika hidup di dunia. Pemilik jiwa ini, hatinya, jiwanya sudah tunduk patuh kepada Allah saat dia menjalani kesempatan hidup di dunia yang hanya satu kali ini. Terus merasa diawasi oleh Allah, tidak mudah-mudah bermaksiat. Itu jiwa yang tenang. Ketika melakukan satu kesalahan, jiwa yang tenang segera sadar dan dia betul-betul menyesal kepada Allah
dan tidak pernah mengulangi kemaksiatan itu lagi. Tobat nasuha kepada Allah. Inilah jiwa yang tenang. Ya, ada lagi? Di halaman 6 surat Toha ayat 103 104, dan juga di halaman 7 surat Al-Mu'minun 112 sampai 114. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah sehari saja. Kemudian yang di surat Al-Mu'minun ya 112 sampai 114, qala kam labistum bil ardi adada sinin qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu benar-benar mengetahui. Tolong mohon dijelaskan yang tadi 103 surat Toha, mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Kemudian pertanyaan yang kedua di surat Al-Mu'minun ayat 113, mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Dan yang tanyakan, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ini maksudnya bagaimana? Ya, yang pertama, para pendurhaka itu begitu dia dibangkitkan dari kubur, dihadapkan pada siksaan yang nyata adanya dan abadi serta sangat membinasakan, mereka saling berbisik, lho bukankah awake dhewe iki mung manggon 10 dina, lah kok siksane kaya ngene? Ketoke tidak lama kita tinggal di bumi, atau kita berdiam di alam kubur itu belum lama. Lah kok tiba-tiba dibangkitkan dengan menghadapi siksaan sedemikian hebat, sedemikian dahsyat. Padahal hidup kita di dunia itu hanya sebentar. Hurung suwe urip, wis mati, hurung suwe neng kuburan, wis kiamat, terus disiksa bertubi-tubi. Mereka itu sebagai bentuk penyesalan. Orang di antara mereka yang pendapatnya rodok bener, dia mengatakan udu 10 dino, awake dhewe iki mung sedina, ning donya iki mung sedina, artinya waktu yang sangat singkat, tapi kita sia-siakan untuk beramal yang tidak baik. Waktu di dunia hanya sangat singkat sekali. Kalau 10 hari itu panjang, kita itu hanya 1 hari karena saking singkatnya kehidupan dunia. Dengan waktu yang sangat sesingkat itu tidak bisa kita manfaatkan dengan baik dengan beramal soleh. Maka sekarang ya kita akan tanggung akibatnya, menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat itu. Disiksa kita bertubi-tubi.
Itu penyesalan Bapak Ibu. Urip mung sedilok banget, tapi tidak dimanfaatkan dengan amal soleh, dimanfaatkan dengan amal yang toleh. Hidup hanya sebentar, kemudian mati, tinggalkan kehidupan dunia, berada di alam barzah, baru sebentar sudah datang hari kiamat untuk menghadapi siksaan neraka. Maka penyesalan tiada guna. Ngerti yon dhisik urip mung sedilit, tak manfaatke betul dengan amal soleh. Maka di ayat yang kedua tadi disindir oleh Allah. Allah bertanya kepada para pendurhaka itu, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kamu hidup di dunia? Kok kamu terus bermaksiat? Apa mbok kira uripmu suwe? Berapa tahun kamu hidup di dunia? Kok tidak bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat di dunia? Justru kamu gunakan untuk durhaka, untuk kemaksiatan. Berapa tahun? Ini sindiran Allah pada kita saat ini yang masih hidup juga. Kalau kita sudah hidup di dunia ini 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, itu belum cukup untuk kita dekat pada Allah. Belum cukup untuk kita tunduk patuh kepada Allah. Butuh berapa tahun lagi harus Allah kasih untuk kita, sehingga kita bisa tunduk patuh kepada Allah. Allah sudah beri 50 tahun, Allah sudah beri 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Kalau berpuluh-puluh tahun ini belum mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, belum mampu menjadikan kamu orang yang tunduk patuh kepada Allah, butuh berapa tahun lagi harus Allah kasih? Padahal besok kamu sudah mati. Maka disindir oleh Allah para pendurhaka itu. Berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa tahun kok kamu terus bermaksiat? Mereka menjawab, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kami hidup di dunia itu hanya sehari atau setengah hari saja, wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, fas'alil adin, tanyakan kepada orang yang bisa menghitung kowe iki ning donya pirang tahun. Atau tanyakan, ada pula yang memahami, yang menafsirkan ayat ini, tanyakan kepada malaikat yang menghitung berapa tahun waktumu di dunia. Atau tanyakan kepada ahli-ahli hitung, orang-orang yang pandai menghitung berapa lama kamu hidup, berapa tahun kamu hidup di dunia. Kemudian oleh Allah ditegaskan, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kamu itu hanya sebentar saja hidup di dunia. Waktumu itu sesaat, sangat singkat sekali di dunia. Andai kamu mengetahui, pasti kamu akan manfaatkan waktu dunia yang sangat singkat ini untuk tunduk patuh kepadaku. Kata Allah begitu. Andai manusia itu mengetahui kalau waktu dunianya itu sangat singkat sekali, tentu dia akan gunakan waktu yang sangat singkat ini untuk tunduk patuh kepada Allah. Hidup kita ini sangat singkat, Bapak Ibu. Seribu tahun dunia bandingannya satu hari di
akhirat. Berarti akhirat itu masa yang sangat panjang, dunia ini sangat singkat. Kalau 500 tahun hidup di dunia, berapa lama di akhirat? Kalau satu hari 24 jam, 1000 tahun dunia, satu hari di akhirat. Kalau 12 jam, berarti kan 12 jam itu di akhirat. 500 tahun dunia, 12 jam di akhirat. 250 tahun dunia, berapa jam di akhirat? 6 jam. 125 tahun hidup di dunia, berapa jam di akhirat? 3 jam. 62,5 tahun hidup di dunia, berapa jam di akhirat? 1,5 jam. Lah itulah rata-rata usia kita. 62 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita tidak lebih dari 2 jam untuk bersabar dalam kebaikan. Karena rata-rata usia kita, usianya umat Nabi Muhammad ini 60, 70, 80. Rata-rata itu tidak lebih dari 2 jam untuk bersabar di dunia dalam kebaikan. Maka kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan dunia ini hanya sesaat saja. Yang sesaat ini gunakan sebaik-baiknya, karena kelak ini menentukan untuk di kehidupan yang sangat panjang nanti. Kehidupan yang hanya sesaat ini akan menentukan di mana tempat kita dalam kehidupan yang sangat-sangat panjang nanti, yaitu di akhirat. Apakah di surga, apakah di neraka, itu ditentukan sejak dari kehidupan yang sangat sesaat ini. Nah, para pendurhaka berbisik-bisik, oh kita sudah 10 hari, enggak. Kata Allah, kamu itu hanya sebentar saja. Kalau 10 hari itu panjang, tapi kamu hanya sesaat, kolila, hanya sebentar saja. Tiba-tiba mati, sesudah itu datang hari kiamat, menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Naudzubillah, karena tidak pandai memanfaatkan waktu yang sangat singkat di dunia, di kehidupan panjang dia berada di neraka. Naudzubillah. Kekal abadi selama-lamanya sampai ada unta masuk lubang jarum. Unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu. Kira-kira bisa tidak untanya masuk lubang jarum yang sangat kecil? Nah, dalam bahasa yang disampaikan Bapak tadi itu tangeh lamun, alias mustahil, ora mungkin. Begitu nyemplung neraka ra iso metu, tunggunen ning jero kono nganti enek unta masuk lubang jarum. Kalau nanti ada unta masuk lubang jarum, baru kamu bisa keluar dari neraka. Maka tunggu saja di dalam neraka itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun disiksa dengan kobaran api. Kalau menurut letterlock zahir sabda Nabi, 70 kali lipat panas api di dunia. Puncak panas api dunia itu 1300 derajat Celcius. Kalau memang itu letterlock persis
kelipatan 70 sebagaimana sabda Nabi kita pahami letterlet, 1300 kali 70 akan ditemukan angka 91.000 derajat Celcius. Ngobong ngomong kepletikan mawa sate aja kicat-kicat, keselamut kenal pot saja tulung-tulung ya. Kesuntak air yang mendidih saja sudah luar biasa membinasakan. 91.000 derajat Celcius, kalau itu letterlek kelipatan 70, tentu lebih panas daripada kelipatan 70. Maka silahkan ditunggu ontak sampai masuk lubang jarun dalam kobaran api yang sangat menyala-nyala, mencapai puncak panas api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Maka Bapak Ibu kalau memang mau menantang api neraka dengan kemaksiatan, kedoliman, bohong, culas, licik, curang dan lain sebagainya, latihan dulu. Drijine dibongsek kuat pora gitu. Kalau tidak kuat maka jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah. Karena api neraka 70 kali lipat panasnya api di dunia. Ya, itu maksudnya seperti itu ya. Hidup yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk tunduk patuh kepada Allah. Karena dari kehidupan yang singkat ini nanti menentukan untuk diri kita ini di mana tempat kita dalam kehidupan yang sangat panjang, yaitu di kehidupan akhirat kelak. Kehidupan tanpa kesudahan, kehidupan tanpa akhir, kehidupan tanpa tepi. Bahagia selamanya, sengsara juga selamanya. Ditentukan sejak di kehidupan dunia yang sangat singkat sekali waktunya. Kan paslah dengan pesan Allah, la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, ada lagi. Halaman 7 masuk ke 8 surat Al-Qiyamah ayat 26, 27, 28. Kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahul firaq. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ini mohon dijelaskan. Itu sakaratul maut. Ketika manusia nyawanya sudah di kerongkongan, artinya sakaratul maut, dikatakan kepadanya, sopo sing iso, siapa yang bisa menyembuhkan kamu dari sakaratul maut ini? Dokter mana yang bisa menyembuhkan kamu dari sakaratul maut ini? Tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan sakaratul maut. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan dari sakaratul maut. Pada saat itu nanti wadonna annahul firaq, sehingga dia yakin sekali bahwa detik inilah hari perpisahanku dengan dunia. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan dari sakaratul maut. Maka betis kiri bertaut dengan betis kanan, tidak bisa bergerak. Tidak ada usaha yang bisa dilakukan. Kalau manusia sudah berada di sakaratul maut, dan pasti nanti kita akan mengalami keadaan itu. Semua manusia pasti akan mengalami, akan berada di posisi itu.
Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kita manusia akan berada di posisi itu, cepat atau lambat, namun pasti terjadi. Satu saat nanti, satu hari nanti kita berada di posisi itu, yaitu sakaratul maut. Bagi para pendurhaka dikatakan kepadanya ketika sakaratul maut, siapa yang bisa menyembuhkanmu dari sakaratul maut ini? Dulu kamu sakit ini karena duit honor ini oleh dokter terbaik, semua dokter kumpulkan honor ini, itu karena kamu menganggap dunia selamanya. Bahwa sakit itu peringatan, harusnya kamu sadar. Bagi orang durhaka, sebetulnya sakit itu bisa menjadi peringatan, bisa menjadi azabnya. Bagi hamba Allah yang beriman, sakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa, untuk mengangkat derajat, bedanya di situ. Lah sekarang ini penyakitmu ini sakaratul maut, golek dokter sing paling top. Sapa sing iso marekke kowe saka sakaratul maut? Saat itu dia terhenyak, sadar dan yakin seyakin-yakinnya annahul firaq. Detik itulah, saat itulah hari perpisahannya dengan dunia yang sangat dia cintai. Hari perpisahannya dengan dunia yang sangat melenakan dirinya. Penyesalan lagi tiada guna. Makanya mohon pada Allah dikembalikan ke dunia. Karena dia yakin betul di hadapannya siksaan yang sudah menanti, siksaan yang bertubi-tubi, membinasakan, menyengsarakan selamanya sudah ada di depan matanya. Maka dia minta dikembalikan ke dunia. Beda dengan hamba Allah yang beriman ketika sakaratul maut. Apa tidak sakit? Tetap sakit. Tetapi ada hiburan. Dikatakan, tadi kan sudah disampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan keluarnya ruh dari jasad bagi hamba Allah yang mukmin, yang beriman, itu seperti tumpahnya air dari tempatnya. Misal begini, ini kan ada airnya, tutupnya saya buka, saya gulingkan gini, ada penghalang tidak airnya untuk tumpah? Lah apa diprakteknya? Ya. Atau kalau jenengan bawa minuman, tutupnya jenengan buka, jenengan tumpahkan begini, air mengalir begitu cepat tanpa ada yang menghalangi. Itu gambaran keluarnya ruh hamba Allah yang mukmin dari jasad secepat kilat tanpa hambatan, sehingga sakitnya tidak lama. Di samping itu dihibur oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sehingga senang, sakit tapi senang, karena diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sakit tapi senang. Tapi bagi ruh-ruh yang fajir, yang durhaka, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, digambarkan oleh Nabi keluarnya ruh dari jasad itu seperti seseorang ketika dia memasukkan besi, kanan kirinya ini ada matanya, ceringih-ceringih kalau dalam bahasa Jawa. Apa ceringih-ceringih bahasa Indonesia? Berduri, bergerigi. Nah,
Misal ini ya, ini besi bergerigi, mupeng begitu. Masukkan ke kain wol yang basah, kemudian ditarik. Ada yang katut enggak? Ada yang katut enggak? Pasti banyak yang katut. Ketika katut, balik ke meneh. Supaya apa? Supaya ini orang nyantol, balik ke meneh, dudut meneh, cek katut meneh, balik ke meneh. Balik ke meneh, dudut lagi. Lho kok cek ene sing katut, balik ke meneh. Seperti itu. Gambaran keluarnya ruh yang kafir, yang durhaka, penuh maksiat, penuh dosa dari jasad itu seperti besi yang bergerigi di samping-sampingnya, dimasukkan ke dalam kain wol yang basah. Dia angkat besi yang bergerigi itu, tentu banyak sekali yang masih katut dalam gerigi itu. Biar lepas, tancapkan lagi. Karo di oblok ngene kan. Ben ucul. Cabut lagi. Lho kok enek. Tancapkan lagi. Karo digoyang-goyang lagi. Angkat lagi. Lho kok masih ada? Tancapkan lagi. Begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu kita dalam sakaratul maut berkeadaan seperti itu. Nauzubillah. Hanya ada satu cara, amal soleh. Iman, buktikan iman dengan amal soleh. Maka sakaratul maut kita akan kita lalui dengan penuh kebahagiaan. Meski sakit, namun tetap tenang dan bahagia. Kepengin? Pengen boten? Pengen tok boten cukup. Harus diusahakan. Ikhtiar insani, ikhtiar ilahi. Meski namanya ikhtiar, tapi kalau tidak ada ikhtiarnya untuk